Oke, tes. Oke, aman ya. Um, Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 3 Februari 2021, tepatnya di hari apa ini ya? Hari Rabu ya, di hari Rabu. Di minggu pertama di bulan Februari. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman? Ya, apa kabar porto teman-teman? Mungkin bisa chat di kolom komentar. Apa yang terjadi hari ini, teman-teman cut loss apa, teman-teman profit apa, teman-teman ada incer saham apa, itu bisa chat di kolom komentar. Nanti saya balas bertahap. Ya, lalu sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan juga untuk teman-teman sekalian, jaga kesehatan. Ya, apalagi teman-teman yang di Jakarta nih tahu banget cuaca di Jakarta bener-bener sangat mudah sekali balik arah. Jadi kayak IHSG nih, ya sebentar hijau, sebentar merah. Jadi kalau Anda perhatikan, ya kadang kalau lagi panas, panas banget. Ya, saya nggak tahu di luar kota Jakarta ini sama atau tidak. Ya, mungkin harusnya sama. Nah, sekali panas, panas banget, 10 menit 15 kemudian tiba-tiba jadi mendung. Ya, 15 menit kemudian lagi tiba-tiba hujan gede. Nggak lama abis hujan gede, numpang lewat, hujannya nggak nyampe 5 menit langsung terik lagi. Nah, keadaan-keadaan gini yang bisa buat tubuh kita nggak kuat bertahan. Karena panas dingin. Ya, ini udah kayak pakai uang trading nih, panas dingin. Nah, maka dari itu ya jaga kesehatan. Ya, olahraga, lalu patuhi protokol, lalu makanan yang seimbang gitu kan, lalu juga kalau perlu beli vitamin juga boleh. Ya, saya di sini bukan promosi vitamin loh ya, enggak. Saya juga ada beli vitamin B kompleks gitu kan, vitamin C, ya enggak gitu mahal kok. Ya, saya beli bahkan ada yang cuman 90.000 per botol gitu, isinya 30 kapsul, artinya ya sehari cuma 3.000, dan saya rasa sehari 3.000 demi kesehatan kita, demi imun kita yang lebih kuat, kenapa enggak ya. Karena mungkin Anda lupa bahwa investasi paling mahal itu kesehatan, investasi paling mahal dan penting itu kesehatan diri kita sendiri. Jadi percuma kita sahamnya cuan terus arah 7 hari 7 malam gitu ya, tapi teman-teman terbaring di rumah sakit kan percuma. Ya, seperti itu. Jadi Anda jangan lupakan kesehatan ini faktor yang penting. Karena saya dalam seminggu terakhir ini, ya setiap saya keluar, itu saya selalu dengar ambulan, teman-teman. Ya saya nggak tahu ambulan ini mengangkut yang COVID kah, atau ada yang lain kah gitu kan di luar COVID. Tapi saya selalu ketemu dalam, bahkan sebulan terakhir ini, setiap keluar pasti ketemu bunyi ambulan. Ya, nah maka dari itu ya teman-teman jaga kesehatan. Ya, itu pesan dari saya. Ya, oke. Lalu berikutnya, buat yang mau join VVIP silakan. Buat yang mau join VVIP salon investor ataupun tanya-tanya terkait produk kami silakan. Ya, maksud saya daripada Anda tidak dibimbing juga, ya kebetulan harganya belum naik. 150.000 per bulan ya sebulan 5.000. Ya, dan saya rasa 5.000 per hari. Ya, 5.000 per hari saya rasa bukan jadi masalah yang gitu besar. Oke, daripada Anda tidak dibimbing, Anda trading asal-asalan, yang harusnya profit jadi loss, yang harusnya tidak loss jadi loss, yang udah loss makin loss gitu kan, lebih baik Anda dipandu. Ya, itu lebih baik. Ya, seandainya Anda sudah join grup lain, ya nggak apa-apa, ikutin ownernya. Ya, jadi saya tidak pernah memaksa kayak gitu. Jadi kadang juga memang cocok-cocokan. Contoh ada A dan B. Ya, misalnya saya lebih cocok sama si A, ya saya pasti joinnya si A. Atau saya lebih cocok sama si B, ya saya ikutnya si B aja. Ya, jadi ketika Anda sudah kenal ownernya dan Anda sudah cocok dengan dia dan Anda bisa berkembang, Anda ikutin dia aja. Ya, nggak harus sama saya juga. Yang penting Anda harus temuin mentor, ya siapapun. Ya, mentor yang benar, mentor yang mengajarkan Anda trading secara benar, Anda ikutin. Ya, kayak gitu. Jadi siapapun lah, ya yang penting bisa buat Anda berkembang dan profit. Ya, nggak mau tahu lah, gue mau ikut A, gue mau ikut B, yang penting porto Anda growth.
Ya itu yang penting ya, nggak terlepas gue ikut ini, kalau ikut itu sesat. Ya sesat atau tidaknya itu dilihat dari portofolionya. Kalau portofolionya masih merah berkoar-koar ya susah juga, ya buat apa juga. Yang penting silent aja, yang penting porto cuannya terus konsisten. Ya, tiap bulan cuan udah bagus ya. Perihal kecil besar itu urusan nomor dua lah. Yang penting portonya growth konsisten. Kan kayak gitu. Ya. Nah, lalu pesan berikutnya yang ingin saya sampaikan ialah ini hati-hati teman-teman, banyak banget nih bahkan member VVIP saya sudah melihat bahwa banyak yang sudah mulai terlena lagi. Nah, ini yang nggak harus saya sampaikan kemarin ya. Jadi banyak yang terlena. Ya, banyak yang terlena, pertama ngarepin IHSG naik 1-3% lagi. Ya, ini market nanti kita bahas sudah pas kena target ya 1-2%, ya. Kena rejecting resist langsung koreksi. Nah, maksud saya mindset ialah teman-teman di sini ya, ini jadi ngarep gua beli deh hari ini, ntar juga naik 10%. Ah, gua nggak usah cut loss deh. Ya, ternyata setelah gua cut loss sahamnya arah. Terus eh, apa namanya, gua nggak mau pasang stop loss ketat deh. Karena kalau gua pasang stop loss ketat, besok sahamnya terbang dan lain sebagainya. Ya, terus mungkin teman-teman mindsetnya lagi, gua kayaknya tiap hari cuan deh nggak cut loss. Udahlah nggak usah cut loss deh. Nah, mindset-mindset seperti itu yang saya lihat sudah mulai muncul lagi di pikiran teman-teman. Ya, jadi di hari kemarin, hari Senin gitu ya, teman-teman merasakan, wah, gua cuan lagi, gua paling hebat, gua bener-bener trader sejati. Akhirnya teman-teman melupakan lagi money management, teman-teman melupakan lagi trade plan, teman-teman melupakan lagi apa tadi, money management, trade plan, sama psikologis. Ya teman-teman melupakan segala sesuatu yang teman-teman sudah ambil hikmahnya dari sini. Ya itu yang saya lihat. Jadi banyak banget nih yang ketika plannya gagal, ya market hari Selasa kan nih dikocok-kocok ya, naik turunnya lumayan drastis dan fluktuasi sahamnya pun jadi sangat volatile. Jadi banyak teman-teman yang merasa, gue nggak mau cut loss nih, nggak terima gue cut loss, buktinya kemarin gue cuan kok. Nah ini mindset yang salah. Ya jadi trading itu jangan terbawa euforia, jangan terbawa pesimis juga. Jadi tetap on plan aja. Kalau memang plan yang sudah dibuat itu cut loss di angka sekian, kalau cut loss ya cut loss. Ya, kalau dia belum suruh cut loss, ya jangan cut loss. Ya, lalu kalau sudah disuruh kena taking profit, ya taking profit. Ya, kalau dia belum kena taking profit, ya belum taking profit. Seperti itu. Jadi trading harus sesuai dengan plan. Ketika plan gagal, Anda harus siap, dan ini yang sangat sulit untuk member, untuk para trader-trader baru. Ya, yang mereka pikirkan profit, tapi mereka tidak memikirkan kalau plannya gagal, saya siap menerima kerugian gak ya? Itu yang mereka nggak siap. Jadi ketika kemarin dikasih semua saham terbang dan hari ini dikasih sahamnya turun, mereka nggak terima. Loh, kok turun nih? Wah, nggak bisa gini dong. Kok bisa turun sih? Gimana nih? Gue udah minus nih 1%. Nah, 1% aja udah panik. Ya, atau misalnya beli sesi 1, open sesi 2 belum jalan, panik. Nah ini mindset yang akan menjerumuskan lagi teman-teman. Jadi teman-teman ya gitu aja. Ya kena ARB 7 hari, oh iya ya gue tobat. Dikasih IHSG naik, saham-saham pada naik puluhan persen, teman-teman, wah gue paling hebat. Besok ngulang lagi, kebanting lagi, ngulang, aduh gue tobat. Ya, besoknya lagi naik lagi, wah jadi berasa orang hebat. Besoknya dibanting lagi, tobat lagi. Ya kalau begitu terus porto Anda hilang duit Anda lama-lama. Ya, meskipun saham itu tidak bisa menghilangkan uang Anda secara 100%, tapi kalau gitu terus uang Anda akan tergerus. Ya, maka dari itu tetap on plan. Ya. Jadi jangan sampai cut loss itu Anda anti cut loss. Ya kalau invest boleh lah, tapi kalau Anda nggak punya plan terkait saham tersebut, tapi Anda tidak mau cut loss, itu yang bahaya. Ya, contoh saham A misalnya. Ya, Anda beli ikut-ikut orang. Oke, gue beli. Ya, terus tiba-tiba dia turun nih ke 100. Di sini di plannya suruh cut loss nih. Gue nggak mau cut loss.
Orang kemarin gue profit kencang kok gue yakin sesi 2 naik nih puluhan persen. Nah, ya. Kalau Anda tidak mau cut loss tanpa ada plan lanjutan, mati. Itu judi. Ya, tapi kalau memang Anda tidak mau cut loss tapi Anda punya reason, oh ini fundamental bagus sih, gue yakin. Ya. Oh ini teknikalnya masih oke kok. Ya udah, silahkan. Tapi kalau Anda tidak punya dasarnya, kenapa Anda buy, kenapa Anda sell, kenapa Anda hold, ya Anda harus siap cut loss. Seperti itu. Ya, jadi tolong didengar baik-baik untuk teman-teman. Saya mau teman-teman di sini jadi trader hebat. Ya, saya mau mendidik teman-teman jadi trader yang hebat. Ya, tapi kalau teman-teman yang menutup diri sendiri, ya dengan segala kepanikan teman-teman ya gitu-gitu aja nggak ada kemajuan. Mending uangnya taruh di obligasi aja mending. Setahun 6%, setahun 5%. Ya, udah gede. Daripada main saham selama setahun nggak ada hasil, mendingan masuk obligasi. Ya gak? Pernah berpikir gak teman-teman seperti itu? Ya, gue trading udah 1 tahun nih, tapi kok kagak cuan-cuan ya? Portofolio gue gitu-gitu aja. Nah, berarti ada yang salah. Ya, biasanya salah dari dalam dirinya. Ya, entah itu kurang trading plan, atau mungkin teman-teman yang punya waktu sibuk, tapi maksa untuk scalping, untuk day trade. Nah, itu. Ya, coba direnungin ya karena market ini masih belum aman untuk saat ini ya. Jadi kalau kita lihat market hari ini turun 0,39%, koreksi yang sangat amat wajar ya mengingat market kemarin naiknya cukup kencang seperti itu. Lalu yang harus concern kita ialah asing masih jualan ya, asing masih perlahan jualan, bahkan seminggu terakhir asing sudah net sales 2 triliun. Oke, dari total kurang lebih 11 triliun pembelian, asing sudah jualan 2 triliun, artinya sudah 20% barang yang sudah berhasil diamankan oleh asing, ya, dan mungkin aksi ini akan masih terus berlanjut ke depannya. Ya, karena asing pun sudah akum dari cukup bawah. Ya, maka dari itu hati-hati untuk teman-teman semua. Ya, ini menjadi warning karena memang untuk bulan Februari, bulan yang tidak disukai oleh para trader. Kenapa? Karena siklusnya memang Februari cenderung lebih melemah. Melemah kenapa? Wajar ya. Di November, Desember, Januari dengan siklus yang biasa naik, gitu kan? Market bandar asing ataupun kita pun banyak beli ya di November, Desember, Januari. Nah, ketika di Januari orang sudah jenuh beli, ya harga sahamnya pun juga sudah pada tinggi, ya maka mereka akan melakukan aksi taking profit bersama-sama. Oke, ketika mereka melakukan aksi taking profitnya bersamaan, ya turun sahamnya. Ya, maka dari itu bulan Februari cenderung lebih melemah. Nah, itu pertama. Jadi, Anda nggak usah ngarep banyak di Februari. Saya pun juga untuk saat ini belum ada keyakinan market bisa lanjut rally naik lagi. Ya, sementara pilihannya cuma dua kemungkinannya, entah dia sideways, entah dia koreksi. Jadi plannya cuma dua. Ya, jadi kemungkinan terbaiknya dia cuma sideways, kemungkinan jeleknya dia lanjut turun. Nah, turunnya kemana? Ya, turunnya ialah di target penurunan pertamanya di sini. Di 5.735. Kenapa? Karena ini merupakan confirm new low-nya. Ya, ini confirm new low di 5735. Ya, ini confirm untuk new low-nya. Ya, jadi artinya meskipun nanti marketnya turun, tapi masih kuat bertahan di atas ini, ya, atau tidak lebih rendah dibandingkan low ini, maka market masih sangat amat aman. Ya, dan saya predik kejadian di bulan akhir Januari ini sangat mirip dengan kejadian di bulan September. Ya, jadi kalau Anda perhatikan seperti ini correction, sempat rebound dulu baru turun. Ya, ini sempat rebound dulu baru lanjut turun. Ya, lalu dimulai dengan aksi rebound yang cukup kencang. Ini dua aksi rebound yang cukup kencang, lalu perlahan akan melemah lagi. Kenapa bisa melemah? Karena nggak ada sentimen. Kenapa nggak ada sentimen? Karena stimulus sudah habis dari kemarin-kemarin. Ya, berita baik semua sudah dikeluarin di November sampai Januari. Ya, jadi belum ada stimulus baru. Nah, maka dari itu, ya ini akan sangat mirip polanya seperti ini. Jadi market akan melemah ya
tiap hari merah, 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 merah. Ya, akan melemah, akan koreksi, ya, tapi asal dia koreksinya tidak lebih rendah dari low, ya, atau dari sini, maka market berpotensi bentuk pola W nanti. Ya, jadi dia melemah, tapi dia tidak lebih rendah dari ini, maka dia akan perlahan naik, ya. Seperti ini. Jadi dia akan coba naik, habis naik pun dia mungkin akan sideways, jadi akan makan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi kita nggak usah ngarep dalam waktu dekat market kita akan 3% naik, itu agak mustahil. Ya, bahkan kalau kita hitung dari sini, ya dari 15 September, market baru mulai naik lagi itu di 5 November. Artinya ialah butuh 1,5 bulan lagi untuk market bisa naik. 1,5 bulan lebih. Ya, jadi kalau kita hitung asumsi sama, maka simpelnya ialah bulan Maret menjelang April itu mungkin market baru mulai perlahan naik lagi. Dan itu make sense karena Maret itu mulai banyak muncul eh, dari Februari juga sih ya. Jadi sudah banyak yang muncul laporan keuangan ya di bulan Februari dan Maret, lalu juga di bulan apa ya? Di bulan April itu musim dividen ya, Maret April musim dividen, dan itu akan mendongkrak harga-harga saham ya, dan that's why di Maret dan April mungkin market baru mulai bergairah. Jadi bulan Februari kita santai saja ya, trading harus benar-benar disiplin ya. Kalau cut loss tidak masalah ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya no comment, market sangat potensi untuk koreksi lagi dan wajar ya, akan melemah, intinya akan masih melemah ya. Ini range sideways-nya di sini ya, di sekitar 6.150 sampai 6.000, sampai 5.800 ya. Market masih akan di sini-sini aja, akan sideways ya, jadi kita nggak bisa berekspektasi banyak ya, kita trading seperti biasa aja. Oke, nah lalu berikutnya kita juga minggu ini masih menantikan pengumuman GDP ya. Banyak bilang masih akan negatif, saya pun percaya GDP kita masih akan negatif, dan ini akan menjadi sinyal bahwa ekonomi kita akan melambat untuk bertumbuh. Ketika ekonomi kita semakin lambat untuk recovery, maka tentu market kita makin berat untuk naik. Kecuali Q4 kita di luar ekspektasi hijau atau plus, mungkin market bisa bergairah naik lagi. Tapi kalau tidak, makin berat untuk naik ya. Syukur-syukur sideways, jelek-jelek correction. Correctionnya sampai mana? Correctionnya ya ini di 53 50-an. Ya, ini areanya di sini. Ya. Dan juga saya sudah bilang kemarin, ini berpotensi bentuk pola head and shoulders, hati-hati. Ya, ketika ini bentuk pola head and shoulders, maka dia bisa lanjut breakdown di sini. Ini yang harus Anda perhatikan. Ya, target penurunannya masih cuma yang jauh loh, dari 5.700 ke 5.400-an, itu market masih butuh turun lagi 6%. Jadi, kalau kemungkinan terburuk terjadi, kita benar-benar harus lebih prepare lagi. Ya, tapi optimis, so far trend masih up untuk market, jadi ya sejauh ini masih aman. Ya, sejauh ini masih aman. Cuman kita sudah mulai harus mewanti-wanti. Ya, lalu berikutnya kita coba update untuk pergerakan Dow Jones. Ya, bursa Europe oke, hijau. Bursa Dow Jones Futures-nya pun masih cukup hijau. Ya, masih hijau kuat. Ya, dan syukur-syukur kalau Dow Jones masih kuat, ya besok market kita turunnya nggak gitu parah. Harapannya seperti itu. Ya, ya, lalu kalau kita cek, oke, belum di breakdown untuk market Dow Jones, kemarin sempat rebound pendek, dan hati-hati akan kemungkinan untuk rebound tambahan. Ya, let's see, semoga terjadi technical rebound di market Dow Jones sehingga membuat ya setidaknya lebih redah lah ya panic sellingnya yang dibuat terutama di market kita. Ya, lalu berikutnya kita update berita. Ya, ini yang penting, sah kasus aktif RI tertinggi. Jadi hati-hati, COVID masih ada, COVID masih mengancam gitu ya, COVID masih mengintai, dan selagi health issue ini belum dikendalikan, maka ekonomi kita akan sangat berat untuk recovery. Ya, lalu berikutnya
Eh, ya berita fear sudah mulai muncul. Nah, ini vaksinasi COVID-19 lelet, apa akankah ekonomi RI minus lagi? Nah, ini teman-teman nanti boleh baca ya. Jadi, ini hal-hal yang sangat penting untuk kita ke depan. Ya, ini semua berita tentang fear, ini bukan fear ya. Ini berita yang harus kita waspadai dan hati-hati. Ya, kalau market sangat amat berat untuk naik. Untuk saat ini berat. Ya, tapi kalau siklus aman, nggak usah khawatir. Secara siklus tren masih uptrend. Lalu pertama saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman. Ini kota saya sudah rekom dari sini kalau tidak salah dari 530 ya sudah 50% lebih kalau Anda ikutin ya. Kalau haters pasti benci ngelihat kayak gini. Ya, coba aja lihat di luaran market lagi tidak pasti siapa yang berani memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ya, salah satu yang cukup berani ialah di silent trader. Ya, selain saya memberikan rekomendasi tentang IHSG, saya juga kasih rekomendasi bocoran saham, salah satunya Kotak. Ya, Kotak saya sudah no comment, saya juga sudah out di 700-an, jadi ya saya sudah putus hubungan. Ya, meskipun saya tetap pakai money management, saya beli nggak pernah all in di saham-saham gorengan, cuma 10-20%, tapi udah kenyang banget 50%. Kenyang banget. Ya, jadi haters will hate. Ya, haters pasti panas kalau dengar seperti ini. Ya, kemarin saya baca di kolom komentar, ini analisa palsu, yang bener ini Pak gini ini. Pak ini yang bener analisanya. Ya, dalam hati saya, mau bener mau tidak, kalau portofolio belum cuan ya mau gimana. Ya, mau bisa predik market, siapapun yang bisa predik market, kalau dia nggak prediksi saham dan tidak buy, tidak beli, ya buat apa juga. Ya, kalau saya sih begitu mikir. Jadi saya bodoh amat, yang penting saya beli, saya profit, sudah beres. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus jadi smart people. Ya, ikut siapapun boleh, tapi yang penting Anda dapat benefit nggak? Ya, kalau Anda sudah tahu market rebound, Anda take action nggak? Kalau Anda cuma tahu market rebound, Anda percaya market rebound, tapi Anda nggak take action buy, ya Anda kagak cuan. Buat apa Anda pantau? Ya, masuk akal ya. Jadi take action yang penting. Apapun itu Anda belajar dari manapun, tapi take action yang penting. Anda mau take action buy kah? Anda mau take action untuk hold kah? Anda mau take action untuk sell kah? Ya, itu ada yang tentuin. Jadi percuma Anda mau join grup 10 premium di Telegram pun kalau Anda tidak take action ya sama saja bohong. Ya, seperti itu. Jadi untuk kota hati-hati, ini rawan taking profit. Saya skip untuk kota. Lalu mungkin saya bisa berikan beberapa rekomendasi. Oh ya, tadi ada yang request ya. Kita bahas dulu saham requestan. Pertama BBKP. Ya, kalau Anda perhatikan di market hari Selasa kemarin, ini banyak banget saham-saham yang ARB lagi. Ya, ya banyak saham yang ARB, tapi kalau Anda perhatikan saham yang ARB tersebut, ya saham-saham yang ARB tersebut merupakan saham-saham yang hype. Artinya saham-saham yang cuma naik gara-gara hype. Apa? PTPP. Apalagi Agro. Apalagi Antam. ISSP. Film. Tins. Breeze. Agi. Adi. Tebik, ini saya kayak udah baca apa aja ya. WSKT, Kras, DMMX pun hampir ARB ya. Tapi nggak ARB dia 5%. Nah, yang ARB yang tadi, artinya apa? Saham-saham yang hype, yang bener-bener retail ataupun seluruh investor dan trader pasti pegang sahamnya gitu kan, itu yang kena auto reject. Artinya adalah itu kenaikan semu. Nah, ya jadi ada dua kategori nih di kejadian dua market hari ini, ya kejadian di 2 hari market hari ini. Nah, kelompok pertama ialah saham-saham yang cuman memang untuk panic buying sesaat, lalu dia akan kembali lanjut turun sesuai dengan trennya masing-masing. Itu kelompok pertama. Nah, tapi ada kelompok kedua di mana saham-saham tersebut memang benar-benar difokuskan sama bandar untuk dikerek, ya difokuskan sama asing untuk dikerek. Nah,
kita harus trading saham-saham yang masuk ke kategori kelompok 2. Karena pertama market sudah mulai reda, harusnya tekanan jualnya sudah tidak sedahsyat minggu lalu, ya maka dari itu bandar atau asing yang memang benar-benar mau kerek satu saham tersebut, mereka akan lebih leluasa. Ya, kalau kemarin semua saham hancur. Ya, kita semua lihat sama semua saham itu jeblok. Tapi ya DMMX kita salah satunya yang naik sendiri. Yaitulah kehebatan dari silent trader. Nah, tapi mayoritas kena pukul. Nah, sekarang sama. Ya, dari kejadian hari Selasa Anda seharusnya sudah tahu mana saham-saham yang memang kuat, mana saham-saham yang tidak kuat. Nah, itu Anda bisa temukan. Ya, Anda bisa temukan Anda bisa temukan saham-saham tersebut. Ada yang kuat banget. Ya, ada yang gampangnya ARB. Nah, yang gampang ARB ini yang nggak kuat. Dia akan mungkin banget berpotensi lanjut turun. Seperti itu. Ya, dan saham-saham kayak inilah yang harus kita antisipasi. Ya, sahamnya apa? Anda cari sendiri. Ya, saya sudah kasih tahu kategorinya, sisanya Anda cari sendiri. Nah, untuk BBKP tipenya tipe yang netral, ya artinya memang jujur saya nggak ngikutin BBKP. Saya cuma dulu pernah beli di 24 berapa ya saya lupa waktu di sini kalau nggak salah. Ya saya dulu cuma pernah beli di sini di 240-an. Ya saya swing dia lanjut naik. Ya saya belum lepas. Tapi kalau untuk BBKP-nya sendiri update-nya saya jarang update. Ya saya jarang update untuk BBKP. Ya, jadi saya nggak tahu ini ada si Bosowa lagi ngapain, tapi pada intinya ialah dia belum berhasil di atas 500 ya. Hari ini dia sempat mau coba di atas 500 tapi gagal. Artinya nggak kuat. Ya. Nah, ini saham-saham yang saya bilang nggak kuat. Ya, ini yang bahaya. Jadi untuk BBKP sementara asal dia tidak buat low di 428 Anda bisa hold. Tapi kalau dia jebol lagi, hati-hati. Ya, ini candle-candle rawan. Ya, lalu untuk Antamri saya no komen, ini saham-saham hype ya, bahkan setelah Bank Syariah Indonesia sudah jadi nggak ada apa-apa ya. ARB juga, nah ini saham-saham yang nggak kuat ya, tapi ada beberapa saham kuat yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman. Mungkin salah satunya ialah Mika ya, mungkin ini bisa jadi watchlist juga untuk teman-teman sekalian ya. Mika terlihat cukup kuat ya, Mika terlihat cukup kuat ketika badai kemarin 7 hari, tapi Mikanya justru balik arah. Jadi ini saham-saham yang mirip seperti DMMX ya. Kalau Anda lihat dia pertama sudah breakout scallop-nya di 2950-an, lalu dia sudah breakout all time high-nya selama beberapa tahun terakhir ya di 3080 ya. Sekarang dia sedang mau capai all time high-nya di 3230. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya, dia break volume yang cukup kuat di 2900 ya, dan ini di 3230 merupakan high selama 5 tahun terakhir, dan ini mau di breakout sekarang. Ya, dan ketika all time high, maka pergerakan harga sahamnya biasanya menjadi sangat liar. Ya, seperti contoh kita bisa ambil tebing. Ya, ketika dia breakout, maka kenaikannya akan sangat kencang. Nah, ini yang saya harapkan di Mika. Ya, jadi teman-teman bisa coba spekulasi. Ya, untuk Mika sendiri kalau Anda mau perhatikan dari 0125 ya, ini sama-sama jual beli, tapi kalau Anda lebih jeli, ini bayarnya lebih kuat ya. MS, ZPOD, CG, CS, RX, DX, BK. Wow, komplit ya. Ini adalah full team gitu kan. Kalau ibarat sepak bola ini adalah pemain-pemain kelas dunia ya, dahsyat banget. Bahkan ada beberapa yang harga rata-rata masih di 2900 2920 ya, dan ini harganya cukup tinggi ya, harganya cukup tinggi di mana kalau kita hitung per sekarang ya mungkin bandarnya baru profit sekitaran 10% ya. Dengan lot yang sebesar ini ya, Anda perhatikan nih total lotnya kan hampir 500.000 lot lebih bandarnya. Nah, ketika 500.000 lot
Ya, Anda perhatikan Mika ini adalah emiten yang lotnya tipis. Ya, hati-hati ini lotnya tipis. Jadi kalau dia mau buang 500.000 lot, ini nggak bisa lot sekecil ini. Maka dari itu, saya menduga bahwa bandarnya akan mencoba untuk menaikkan harganya, ya, menaikkan harganya sambil menjual. Jadi sistemnya ialah markup distribution, jadi diangkat harga sahamnya tapi dia sambil jualan, ya, sehingga memancing retail untuk terus beli. Nah, tapi puncaknya saya melihat bahwa nanggung kalau bandar cuman mau mutusin sampai sini. Ya, karena saya berpikir ketika bandar sudah akum dengan banyak, ya dia harusnya sekalian untuk sekalian untuk jebolin. Ya, jebolin 32 30. Ya, harusnya dia akan jebolin. Ya, seperti itu. Jadi harusnya dia ngejebolin nih si Mikanya sekalian di breakout. Ya baru ketika breakout, para investor retail semua ngelirik, trader ngelirik, pada HK dia baru jualan distribusi lumayan besar. Ya jadi itu. Jadi ini belum breakout, masih ada chance ya. Tapi hati-hati kita VVIP sudah beli di bawah. Meskipun VVIP pun nggak kuat lah ya untuk goreng Mika karena Mika ini bandara cukup cukup galak gitu ya bandar Mika. Jadi ya saya pun beli nggak banyak lah. Ya saya beli cuma sekitar 200 slot tadi ya. Nggak gitu banyak. Saya beli cuma 10%-an lebih. Ya. Jadi ini bisa dilirik. Ya, kalau breakout sih cakep. Nah, ini saham-saham kuat. Lalu saham-saham kuat berikutnya yang bisa Anda perhatikan. Coba kita cek. Nge-lag ya. Wah, naik 2280. Volume tidak ada tapi ya. Oke, nggak ada yang menarik ya. Rata-rata yang naik saham-saham yang kurang kurang oke. Ya, nah mungkin sektor oil mungkin bisa dilirik. Ya, saya lihat beberapa sektornya cukup kuat. Elsa contohnya. Ya, cuman correction sehat, Medco juga correction sehat, ya kan? Lalu juga eh ini Akra bahkan naiknya kenceng banget, ya cuman rawan koreksi, cuman bisa dilirik kalau dia nanti gagal breakout, ya jadi banyak saham yang kuat, ya seperti Akra, Medco, Minyak cukup kuat, ya Anda cek saja kalau nanti sampai besok pagi misalnya harga komoditis minyak masih kuat, masih up, ya Anda bisa spekulasi beli. Oh, oil makin kencang. Nah, ini ya mungkin kita bisa lirik untuk besok. Ya, syukur-syukur market besok koreksi dulu. Ya, karena tekanan jual tinggi, kita bisa antri di bawah. Ya, untuk saham-saham ini. Ya, ini bisa dilirik. Tadi Mika pun juga teman-teman juga bisa lirik. Ya, lalu berikutnya apalagi ya? Saya lupa titipan. Farmasi. Tadi ada yang nanya, farmasi hari ini sudah naik ya? Ya sudah. Ya, naiknya lumayan ya tadi 19% buat yang sudah exit ya. Mungkin memang masih loss, tapi ya setidaknya loss Anda mungkin lebih reda. Nggak apa-apa, ya nggak usah sedih-sedih lah ya, karena memang bukan Anda juga yang ngerasain, banyak juga yang ngerasain. Meskipun saya nggak ngerasain ARB sih, ya. Saya justru ngerasain profitnya di sini, tapi ya saya turut bersedih juga buat teman-teman yang kena bencana dari farmasi. Tapi tadi ada yang nanya, Om kok farmasi bisa naik sih? Ya dia turun aja 50% lebih, ya wajar lah kalau dia naik 20%. Ya jadi wajar, sama kayak market tadi ya, market turun 10% ya dia naik 3,5%, itu wajar. Ya jadi nggak heran, sama lah saham-saham ARB seperti ESA contohnya ya. ARB 1 2 3 4 5 6, nah sekali ke 6 besoknya langsung 20%. Besoknya lagi sempat lagi 7%. Langsung deh mencapai harga sebelum dia koreksi parah. Nah, sama kurang lebih seperti ini. Jadi membal ya, ilmu per namanya. Oke,
Lalu tadi ada yang nanya Bris Antam, saya males lah ya. Intinya saham-saham ini akan sideways dulu kemungkinan terbaiknya. Ya dia akan cari pijakan. Anda bisa lihat di sini Bandar cenderung distribusi, Brispo juga sama, ini distribusi, Agro juga sama, ini pun distribusi ya. Dan ya kalau begini kita trading saham-saham gorengan. Ya model-model kota, DMMX itu bisa. Ya, lalu tadi kita ada profit Mari juga. Ya, lumayan ya Mari 12%. Ya, nah cari saham-saham kayak gini kuat. Ya, Anda lihat Mari ini menu swing santai kami, market 7 hari ke belakang dia biasa aja. Ya, tapi sekali market hari ini merah, malah dia terbang 10% lebih. Dapat kita di 92-an, jual di 100 saja sudah hampir 10%. Enak, ya, enak. Nah, kita harus cari saham-saham trading seperti ini. Nah, itulah kenapa Anda butuh ya pemandu, Anda butuh mentor. Karena Anda bakal capek banget kalau Anda screening satu-satu, apalagi Anda kerja. Kecuali Anda punya waktu luang ya Anda bisa, tapi kalau tidak Anda nggak akan maksimal. Nah, maka dari itu Anda butuh ya butuh seorang yang bisa Anda percaya untuk memberikan rekomendasi. Nggak harus di silent trader, bisa di mana saja. Ya, jadi kalau dibilang grup premium cuma cari untung, kalau saya menanggap positifnya ialah simbiosis mutualisme. Ya, Anda butuh rekomendasi karena Anda tidak sempat screening, ya Anda bayar jasanya. Ya, sama. Anda lapar, Anda bayar ke tukang nasi goreng. Mana mau tukang nasi goreng kasih gratis. Ya, jadi nggak ada makan siang yang gratis. Nah, sama ya. Jadi simbiosis mutualisme. Tapi yang penting Anda harus cari yang grup premium yang lempeng. Karena di luaran banyak yang tidak lempeng. Ya, saya bukan bilang silent trader paling benar. Tidak. Ya, saya tidak pernah bilang silent trader paling hebat. Tidak. Ya, saya hanya coba give the best, dan ya mungkin teman-teman member sudah dapat resultnya. Bahkan ketika market jeblok kemarin, plan-plan kami yang saya buatkan itu masih bisa membuat survive. Setidaknya portonya nggak parah-parah banget untuk teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu. Ya, selebihnya ya Anda cek aja Dow Jones kalau masih kuat, mungkin bisa menjadi stimulus untuk kita semua. Ya, jadi saya akhiri. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.